Bab 611. Sementara itu, Zeke mengambil sepotong lemon dan mengibaskannya. Cek tes, potongan lemon ini terlihat sangat asam. Nancy terdiam. Apakah Anda menuduh saya asin? Beraninya kamu. Sudahlah, tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk orang seperti dia. Nancy berbalik untuk menghibur Mance, abaikan dia. Dia pria tidak berguna yang harus bergantung pada istri untuk mencari nafkah. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kamu. Terlepas dari keinginannya, Mance menekan amarahnya untuk mempertahankan fasad kesatrianya. Dia mengangguk setuju. Jangan khawatir. Aku tidak terbuka sempit. Pada saat itu, telepon Mance menciptakan. Itu adalah Yohanes. Mance, saya telah mengirim Maserati yang Anda minta ke pintu masuk restoran berbintang Michelin. Mance kemana mengakui John dan memilih panggilan. Dia kemudian bertanya kepada Nancy, apakah kamu sudah selesai makan? Mobilmu sudah tiba, mari kita lihat. Nancy mengangguk setuju. Dia tidak punya keinginan untuk tinggal sedetik lebih lama. Zeke menyarankan Lacey, sayang, ayo bergabung dengan mereka juga. Sambil memegang lengan Zeke, Lacey tersenyum bahagia. Apapun yang kamu katakan. Di luar, John mengarahkan beberapa orang untuk menurunkan Maserati dari trailer. Ketika Zeke melihat John, dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Dia bisa mendeteksi bau busuk dari lelaki tua itu, baunya seperti mayat. Sosok John kurus dan kurus, bertahan seperti mayat. Mungkinkah dia seorang? Dia harus menjadi satu. Hanya yang sudah lama kejadian dengan cacing yang akan memiliki bau unik ini. Selain itu, alasan dia kurus dan kurang gizi adalah karena cacing yang dia pelihara hidup dari tubuhnya. Mereka akan menyedot semua nutrisi darinya, menyebabkan dia terlihat kurus. Situasi sekarang berubah menjadi menarik. Zeke yakin membunuh ini membunuh Logan dan yang lainnya dengan cacing beracunnya. Mengapa dia melakukannya? Dia berada di jalur yang sama dengan Logan dan Wilson. Karena itu, mereka bekerja untuk bos yang sama. Jika Zeke terus mendeteksi Logan dan yang lainnya, dia mungkin akan mengetahui siapa bos mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, bertujuan untuk membunuh mereka agar Zeke tidak memiliki petunjuk. Jika itu melakukan perintah Mance, itu akan menyiratkan bahwa yang terakhir berada di jalur yang sama dengan mereka. Skema Zeke telah menjerat dua ikan besar sekaligus. Sungguh panen yang luar biasa. Sekarang jelas bahwa Mance memiliki motif tersembunyi untuk mendekati Nancy. Dia dalam bahaya. Pada saat yang sama, jantung berdebar kencang ketika dia menyadari kehadiran Zeke. Sial, kenapa Zeke dan Mance bersama? Apakah mereka berteman? Jika bos mereka tahu Mance berteman dengan musuh, dia akan memerintahkan anak baptisnya untuk dipukuli sampai mati. John dengan cepat mendapatkan ketenangannya. Mance, ini sudah larut. Aku akan mengirimmu pulang. Malam ini, akan ada perjamuan yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Laut untuk menghormatimu. Kamu harus bersiap-siap. Nancy terkejut, Kamar Dagang Samudra. Itu distrik kamar dagang terbesar di Rivermouth di mana semua pengusaha terkaya dari setiap anggota menjadinya. Yohanes mengangguk. Itu dia. Nancy berseru, ya Tuhan. Bahkan Kamar Dagang Samudra mengadakan makan malam untuk menghormatimu. Mance, kau benar-benar luar biasa. Mance sebagai tanggapan. Nancy, mengingat kamu tahu siapa mereka, apakah kamu juga seorang pengusaha? Zeke tiba-tiba menyela, oh, bagaimana kamu tidak tahu? Ketika bisnis Nancy lesu, pahlawannya membantunya menyelesaikannya. Karena itu, Anda harus tahu bahwa dia menjalankan bisnis. Karena Anda tidak menyadarinya, kan? Apakah kamu bukan pahlawan yang dia kira? Bab 612. Nancy dan Lacey menoleh untuk melihat Mance dengan rasa ingin tahu. Mengingat bahwa Hiro telah membantunya menyelesaikan masalah yang dihadapi bisnisnya, dia tahu bahwa dia adalah seorang pengusaha. Bahkan dia memberinya proyek di White Ridge. Sementara itu, Mance panik dan diam-diam kutukan Zeke karena menjadi orang yang sibuk. Memaksa untuk tersenyum, dia menjelaskan, hanya keluguan. Tentu saja, saya tahu bahwa Anda pengusaha. Saya ingin mengundang Anda dan Lacey ke perjamuan malam ini. Hanya pengusaha elit yang diundang. Dengan lebih jaringan, itu akan membantu dalam perjalanan bisnis Anda. Nancy menjawab dengan penuh semangat, saya ingin pergi. Sambil tersenyum, Lacey juga mengangguk. Terima kasih telah mengundang kami. Mengingat Linton Group telah mencapai puncak perkembangannya, akan membantu untuk memperluas dan memastikan lebih banyak proyek di sepanjang jalan. Mungkin mereka bisa menembus dataran tinggi mereka dengan cara itu. Sementara itu,
John memperkenalkan dirinya. Nona-nona tersayang, saya akan bertanggung jawab atas makan malam ini. Saya John. Jika ada masalah di jamuan makan, Anda bisa mencari saya. Melihat Nancy, dia bertanya, bolehkah saya tahu nama Anda? Anda terlihat sangat akrab. Nancy menjawab, saya anggota keluarga Hinton di Riverdale. John segera menyadari siapa dia. The Riverdale Hintons. Suatu kehormatan bagi saya bertemu dengan Anda. Dia menawarkan untuk tangan Nancy. Zeke terkejut dan dengan cepat memblokir lengan John. Penyihir itu memiliki cacing bekas di mana-mana di tubuhnya. Jika dia tangan Nancy, dia bisa menanam cacing di tubuhnya. Zeke terkik, Tuan yang baik, maafkan saya karena berterus terang. Tangan Anda tampak belum melihat selama berhari-hari. Anda tidak boleh berkeliling menawarkan tangan Anda ketika Anda akhirnya akan mengotori tangan orang lain. Begitu. Jadi, John menjadi tampak canggung. Sementara itu, Lacey dan Nancy tercengang karena terkejut dengan jawaban Zeke. John berusaha keras, tetapi Zeke malah mengkritiknya karena memiliki tangan yang kotor. Tidak diragukan lagi itu tidak sopan bagi Zeke. Bagaimana jika John menjadi marah dan membuat undangan mereka ke perjamuan, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Nancy panik dan mendorong Zeke ke samping. Apa yang memberimu hak untuk mencampuri urusanku? John, tolong maafkan dia atas kekasarannya. Sementara itu, dia mengarahkan ke John. Zeke memperhatikan bahwa ketika John mencoba melakukan, dia menjentikkan jarinya. Itu adalah jurus yang biasanya digunakan ketika mereka ingin menanam cacing pada korbannya. Pada saat itu, Nancy telah diracuni. John mengingatkan mereka, omong-omong, Jeffrey, wali kota Oakhurst City, juga akan hadir. Ini akan menjadi acara yang glamor. Saya menyarankan Anda untuk menghadiri perjamuan dengan mengenakan gaun untuk membuat kesan yang baik pada Jeffrey. Nancy sangat gembira. Apa aku tidak salah dengar? Jeffrey juga memeriahkan acara ini. Mance, kau benar-benar hebat. Lacey juga sama bersemangatnya. Menyenangkan bahwa Jeffrey sendiri akan ada di sana. Secara kebetulan, Linton Group sedang bersiap untuk mendaftarkan diri. Namun, ada banyak aplikasi yang terputus di kantor wali kota. Jika kita bisa bertemu Jeffrey malam ini, mungkin kita bisa mendapatkan masalahnya. Diurutkan. Mance, Anda sangat membantu saya. Terima kasih. Mance dengan bangga menjawab, oh, tidak apa-apa. Tidak perlu terima kasih. Semuanya sudah beres. Aku akan pulang untuk bersiap-siap. Nanti, aku akan mengirim seseorang untuk bertemu kalian berdua. Begitu Mance pergi, wajah Nancy langsung menjadi gelap. Zeke, aku tahu kamu cemburu karena aku menemukan pahlawanku, tapi itu tidak memberimu hak untuk menyebabkan banyak. Bagaimana kamu bisa menuduh John memiliki tangan yang kotor? Jika dia marah, apakah kamu bisa mengakibatkan konsekuensinya? Tidak beruntung, Mance baik. Tidak, aku akan menderita. Bab 613. Lacey bergabung dalam kritik. Benar. Zeke, kelakuanmu hari ini sangat kejam. Zeke menghela nafas berulang kali. Kamu tidak cukup mengenalnya. Luar biasa dari menyenangkannya Mance di permukaan, dia adalah orang yang sangat berbahaya. Nancy merengut, diam. Kamu hanya iri karena dia lebih sukses darimu. Dia lebih kaya dan lebih berkuasa dari yang pernah kamu bisa. Selain menjelek-jelekkan dia, kamu tidak bisa melakukan hal lain. Zeke melirik Nancy. Katakan apapun yang kamu inginkan. Kamu akan menyesali suatu hari nanti. Juga, minum selama beberapa hari ke depan. Sebagian besar sensitif terhadap alkohol. Dengan minum, Nancy hanya akan menyebarkan penyebaran racun. Dia memutar matanya ke arah Zeke. Bagaimana kamu bisa tidak minum selama jamuan makan? Tidak sopan untuk tidak melakukannya. Apakah kamu memintaku untuk semua tamu penting di sana? Masalah, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Lacey, aku akan bertemumu nanti dan kita akan menghadiri perjamuan bersama. Dengan itu, Nancy pergi. Sementara itu, Lacey menarik napas dalam-dalam dan berkata, Zeke, kedatangan kamu tidak menghadiri perjamuan. Kamu tahu kamu tidak masuk akal, Mance. Tidak terlihat, kamu tidak masuk akal. Dia khawatir Zeke akan mengganggu rencananya. Tapi dia tidak akan pernah setuju untuk itu. Karena dia memastikan bahwa Mance dan John berada di garis yang sama dengan Logan, dia tahu mereka adalah musuh bebuyutannya. Adalah pembunuh berdarah dingin, dan usaha mereka untuk menyesuaikan diri dengan Nancy dan Lacey mereka dipenuhi dengan niat buruk. Bagaimana mungkin dua wanita yang tidak berdaya bisa selamat ketika mereka masuk ke dalam jebakan? Zeke menjawab, kita akan bicara lagi malam ini.
Di dalam Bentley Mance. John dengan hati-hati mendesak, Mance, apakah kamu tahu Zeke adalah orang yang bos kami ingin kamu hancurkan? Mance mengangguk. Tentu saja. John melanjutkan, kalau begitu, mengapa kamu berbagi makanan dengannya? Kita harus mengetahui musuh kita sebelum menyerang. Aku hanya merasakan siapa dia. John tertawa kecut. Dia tidak percaya alasan buruk Mance karena dia tahu yang terakhir hanya ada untuk para gadis. Dia menghela nafas, baiklah. Mance, nasihat yang ramah. Jangan biarkan kamu mengacaukan rencana besar bos. Mance tersenyum puas. Kau pasti mengira aku bergaul dengan gadis-gadis hanya untuk bersenang-senang. Kau benar-benar salah. Ini salah satu rencanaku untuk berurusan dengan Zeke. Keingintahuan John terusik. Tolong, jelaskan. Mance menjelaskan, saya tahu Zeke sangat peduli pada istrinya. Dia menghargai hidupnya lebih dari nyawanya sendiri. Jika saya mencemarkan istrinya atau bahkan membunuhnya, apakah menurut Anda itu akan menghancurkannya? Saya berniat mengubah jiwanya sebelum mengambilnya. Kehidupan. John setelah gagasannya. Ini memang ide yang bagus. Namun, kamu harus ingat bahwa wanita hanyalah mainan. Mance membuat ketagihan dengan gelisah. Aku tahu, aku tahu. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu menularkan infeksi pada Nancy seperti yang aku minta? Yohanes mengangguk. Selesai. Mance tersenyum jahat. Dengan lestuam yang kau tanamkan kamu, dia akan putus asa untukku begitu dia minum anggur. Adapun Lacey, akan sulit untuk menyerangnya dengan Zeke di sisinya. Namun demikian, aku jamin itu dalam waktu kurang dari 7 hari, Zeke akan mati dan Lacey akan tunduk padaku. Di malam hari, Zeke menelepon Evan. Evan, aku yakin kamu telah diundang ke perjamuan kamar dagang laut malam ini. Bab 614. Evan menjawab, Tuan Williams, saya terkejut Anda mengetahuinya. Mereka mengundang saya seperti yang Anda katakan. Zeke memerintahkan, kalau begitu, berikan aku tiket masukmu. Aku harus menghadiri jamuan makan. Evan langsung mengangguk. Tidak masalah. Aku akan mengirim seseorang untuk membawanya. Meskipun Evan sangat ingin menghadiri perjamuan untuk memperluas jaringannya, dia masih harus kehilangan kesempatan dan mengagumi Zeke. Tak lama, pria Evan datang dengan tiket masuk. Tepat setelah dia menerimanya, Lacey mendapat telepon dari Nancy. Lacey, cepat turun. Aku menunggumu di pintu masuk menara Linton Group. Omong-omong, jangan beritahu Zeke. Kamu harus turun diam-diam. Zeke tertawa kering. Dia duduk di sampingku. Nancy ragu-ragu sebelum menambahkan, apakah Anda membawa tongkat atau kapak? Tolong pukul dia sampai pingsan. Lacey memulai panggilan dan bertanya pada Zeke, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Tentu saja. Aku tidak akan merasa nyaman membiarkan istriku yang cantik menghadiri jamuan makan sendirian. Baik, tapi kamu harus meminjam padaku tidak akan membuat masalah di sana, jawab Lacey tanpa pilihan. Akan ada banyak orang terkemuka yang hadir di mana Linton Group dapat bekerja sama di masa depan. Jika kami meninggalkan kesan yang buruk, itu akan mempengaruhi perkembangan grup di masa depan. Zeke tersenyum. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Dengan itu, keduanya turun ke bawah. John sendiri mengendarai Lincoln Limousine untuk menemui para wanita itu. Ketika dia melihat Zeke, dia menjadi marah. Tuan Williams, mereka yang tidak memiliki kartu undangan tidak dapat masuk ke perjamuan malam ini. Sebelum dia bisa selesai, Zeke melemparkan tiket masuk ke wajahnya dan memerintahkan, berkendara. John tidak punya hal lain untuk dikatakan kecuali mengemudi. Sambil menggertakkan giginya, Nancy membocorkan Zeke. Dengan tangan kanannya pada alat pemadam api, dia tergoda untuk memukul kepala Zeke dengan itu. Jika dia menjatuhkannya, dia tidak bisa mengikutinya lagi. Namun, tindakannya dengan cepat diperhatikan oleh Zeke, yang melemparkan marah. Dia tidak punya pilihan selain melupakan rencananya. Dia menggerutu, demi Lacey, aku akan membiarkanmu mendapatkan eksposur ke dunia luar. Ingat, banyak bicara di sana. Jangan lebih baik jika kamu bertindak atau membahayakan dirimu. Jika menyebabkan masalah dan aib Mance, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Zeke melirik ke arahnya. Saya juga punya nasihat untuk Anda. Jauhi alkohol atau Anda akan berada dalam bahaya besar. Nancy merengut, bajingan, siapa yang kau kutuk? Lacey merasa canggung terjepit di antara mereka. Salah satunya adalah sahabat dan sepupunya, sementara yang lain adalah suaminya. Mereka selalu berdebat setiap kali mereka bersama. Sulit untuk terjebak di antara mereka.
Dalam waktu singkat, mereka tiba di perjamuan yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Laut. Itu memang sangat megah. Di luar, musik menggelegar sementara ada banyak orang di sekitar. Para pramugari wanita menyambut para tamu dengan mengenakan gaun dengan belahan tinggi. Kaki mereka yang panjang dan ramping mengintip abu dengan semua tamu yang melirik mereka. Sementara itu, ballroom dipenuhi dengan pria sukses yang jas mengenakan, berbaur dengan berisik. Ketika Leslie dan Nancy melihat pemandangan itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Lihat, ini Tuan Mark Todd, Presiden Grup Mark Todd. OMG. Keluarga rider dari negara bagian Eastern juga ada di sini. Mance dengan kepala perusahaan teknologi paling maju dari Inggris. Dia benar-benar luar biasa. Zeke, semua orang di milik Kamar Dagang Samudra. Kami tidak boleh marah salah satu dari mereka. Ingat, Anda harus datang pura bodoh. Bab 615. Zeke terdiam. Orang-orang ini bukan apa-apa baginya. Bahkan untuk serigala tunggal, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka dengan menjentikkan jarinya. Ketika Mance menyadari Leslie dan Nancy telah tiba, dia sangat gembira. Namun, ketika dia melihat Zeke ikut, ekspresinya menjadi gelap. Berjalan mendekat, dia tersenyum pada kedua wanita itu. Nancy, Nona Hinton, Anda berdua terlihat sangat menawan dengan tantangan Anda sehingga mengingatkan saya pada sesuatu. Dia menyapa kedua wanita itu dan bersama Zeke. Sambil tersenyum, Nancy bertanya, Mance, apa itu? Mance menjawab, seorang dewi. Tidak, saya pikir Anda lebih cantik dari dewi. Sebenarnya, ada banyak wanita cantik di sini malam ini. Tapi, di depan Anda berdua, mereka hanya terlihat jika dibandingkan. Nancy tertawa kecil. Mance, kamu menyanjung kami. Dia tidak mengatakan itu hanya untuk membuat mereka bahagia. Itu adalah kebenaran. Keduanya terlahir cantik. Gaun mereka hanya membuat mereka terlihat menakjubkan. Kedatangan mereka menarik perhatian banyak pria sukses yang datang untuk berbicara. Mance, perkenalkan kami. Mance, mereka adalah bertanya, Leslie dan Nancy. Kata, teman, memiliki arti yang luas dan meninggalkan banyak imajinasi orang lain. Banyak tamu yang datang untuk review melengkapi kecantikan mereka. Haha, aku dari industri hiburan dan sering berbaur dengan bintang wanita. Begitu, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalian berdua. Aku tidak mengira Rivermouth masih memiliki wanita cantik yang lahir di sini. Ini memang tanah yang subur. Kalian ibu-ibu pasti pengusaha. Ada apa? Mungkin nanti ada bisnis yang peluang kerjasama. Nancy dan Leslie tercengang. Ini semua adalah elit masyarakat yang bahkan tidak pernah mereka ajak bicara sebelumnya. Sekarang, mereka malah diserbu dengan pujian. Keluarga mereka akan bangga melihat mereka. Kedua wanita itu sadar bahwa orang-orang ini baik untuk mereka karena Mance. Oleh karena itu, mereka merasa berhutang budi padanya. Memeriksa waktu di ponselnya, Mance berkata, Jeffrey mungkin akan segera datang. Aku akan berada di meja utama untuk menghiburnya. Nancy, maukah kamu ikut denganku ke meja utama? Dia. Nancy sangat senang. Oh, benarkah? Aku bisa duduk di meja yang sama dengan Jeffrey. Itu akan menjadi suatu kehormatan. Mance kemudian membocorkan Leslie. Leslie, masih ada satu kursi lagi yang tersedia. Kamu memiliki banyak aplikasi yang tersangkut di kantor wali kota. Mengapa kamu tidak duduk di meja utama? Ketika saatnya tiba, saya akan membicarakan masalahmu dengan Jeffrey. Saya yakin dia akan membantu Anda menyetujuinya. Leslie sangat gembira. Terima kasih, aku benar-benar berterima kasih. Mance kemudian memimpin kedua wanita itu ke depan. Sementara itu, Zeke mengikuti di belakang. Mance menjadi kesal dan berkata, maaf, meja utama sudah penuh. Tidak ada tempat untukmu. Kamu harus duduk di kursi yang murah. Kerumunan mengerutkan alis mereka dengan rasa ingin industri tahu dan bertanya-tanya. Zeke sebenarnya ingin duduk di meja negara utama, meski tidak diundang oleh Mance. Bahkan semua pengusaha sukses lainnya tidak memenuhi syarat untuk duduk di sana, jadi apa yang memberinya hak? Dia memang berkulit tebal. Zeke menjawab, jika saya duduk di kursi murah, bagaimana Leslie bisa mendaftar aplikasi dengan Jeffrey? Leslie menjawab, Zeke, serahkan menyerahkan. Kamu harus duduk di tempat lain dulu. Setelah aku selesai, kita akan pulang. Zeke dan dia. Leslie, kamu salah paham. Yang saya maksud adalah jika saya duduk di kursi murah, Jeffrey pasti akan duduk di sana bersama saya. Dengan Anda di meja utama,
bagaimana Anda akan mengelola bisnis Anda dengannya?